bertemu lagi di channel saya, Rosevita Melati, dalam segmen Belajar Bareng Bu Vita. Kali ini saya akan menjawab beberapa requestan dari anak-anak saya terkasih, yaitu mengenai review matematika wajib yang kedua, guna mempersiapkan besok ulangan matematika wajib 2 tentang studi di berbagai kuadran. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan pembahasan materi, jangan lupa silahkan kalian share, kemudian subscribe dan like video ini, supaya semakin banyak teman-temanmu yang bisa belajar bareng bersama kita. Nah, di sini saya mulai dari nomor pertama. Nomor pertama sebetulnya tidak terlalu banyak anak yang meminta, bahkan tidak ada anak yang meminta dibahaskan nomor pertama. Tetapi bagi saya, oke lah, nggak apa-apa, saya akan berikan clue-nya, kemudian saya akan memberikan tips triknya bagaimana mengerjakan nomor yang pertama. Nomor 1 kita punya cos 240 derajat, kemudian kosekan 135 derajat, kemudian kotangan 7pi per 4 radian, kemudian cos 5pi per 3 radian. Untuk mengerjakan yang seperti ini berarti ada beberapa hal atau beberapa tips yang harus kalian pahami. Yang pertama, jika kita ketemu dalam bentuk radian, berarti caranya kita ubah dulu satuan sudut dari radian ke derajat. Ini hukumnya wajib. Jadi ketika kalian ketemu suatu satuan sudut atau ukuran sudut berupa radian, kalian ubah dulu ke derajat. Lalu berikutnya yang kedua, kalian harus paham betul besarnya sudut ada di kuadran berapa. Jadi kalian harus tahu besarnya sudutnya itu ada di kuadran yang keberapa. Maka kalian harus jelas bahwa di kuadran 1 adalah antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 itu di antara 90 sampai 180 derajat. Lalu di kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270. Lalu berikutnya di kuadran 4 antara 270 sampai dengan 360. Jadi kalian harus paham betul sudut-sudut itu ada di kuadran berapa. Lalu jika kalian sudah memahami ada di kuadran yang keberapa, yang ketiga kalian harus paham. Saya kemarin membahas singkatan bahwa semua sindikat tangan kosong. Artinya pada kuadran 1 semua bernilai positif. Pada kuadran 1 semua bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinusnya dan sudut kebalikan dari sinus. Apa sudut kebalikan dari sinus? Adalah kosekan. Lalu berikutnya di kuadran yang ketiga yang positif adalah tangen. Dan sudut kebalikan tangen, apa sudutnya? Kotangen. Lalu berikutnya di kuadran yang keempat yang positif adalah kos. Nah, sudut kebalikannya kos apa? Sekan. Nah, ini adalah kuncinya untuk mengerjakan nomor 1 dan untuk mengerjakan beberapa nomor lainnya yang masih berkaitan dengan poin seperti pada nomor 1. Saya rasa belum ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan tambahan, kalian bisa menambahkan di bagian komen saya. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Nomor 2 ini banyak sekali yang minta. Bahkan mereka mintanya itu semua nomor 2. Dari poin A sampai dengan poin D disuruh menjelaskan semua. Tapi di sini saya hanya akan mengambil 3 contoh saja, B, C, dan D. Kenapa? Karena poin A dia setipe dengan poin B. Logikanya, kalau kalian bisa kerja yang B, otomatis yang A juga bisa mengerjakan. Nah, di sini nomor 2 ini adalah gabungan. Gabungan dari apa? Dari materi sudut lebih dari 360 atau kurang dari 360, kemudian dengan sudut negatif. Jadi kalian harus paham betul di situ. Nah, di sini saya punya 2B. 2B adalah kosekan min 11pi per 6 radian. Cara yang pertama seperti tadi yang sudah kita ingat baik-baik, bahwa dalam bentuk radian ini harus diubah dulu menjadi dalam bentuk derajat. Maka di sini saya punya kosekan min 11pi per 6 radian sama dengan kosekan min 11pi per 6 dikali dengan 180 derajat per pi. Nah, kalian harus paham betul-betul ya. Jadi bagaimana cara mengubah radian ke derajat.
Kemudian kalau sudah, ini kita bisa sederhanakan, pi dibagi pi habis, kemudian 6 dengan 180. Ini saya bagi 6 1, saya bagi 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Maka di sini kita punya adalah kosekan min 330 derajat. Nah, kalau sudah, kalian harus ingat baik-baik. Apa yang harus diingat? Yang harus diingat adalah ketika kita ketemu cos dan sudut kebalikan dari cos adalah sekan, maka dia tetap positif. Jadi ketika kita ketemu cos min 60, maka menjadi cos 60 derajat. Atau sekan min 135 menjadi sekan 135. Itu hanya berlaku untuk cos dan sudut kebalikannya, di mana dia tetap positif. Lalu berikutnya, kalau kita ketemu kosekan, berarti kosekan ini artinya langkah yang kedua. Jika saya punya kosekan min 330 derajat, itu artinya sama dengan min kosekan 330 derajat. Nah, kalau sudah, kita lihat bareng-bareng. Kosekan itu kebalikan dari apa sih? Kosekan adalah kebalikan dari sin. Sedangkan 330 derajat dia ada di kuadran keempat. Nah, sin pada kuadran keempat dia bernilai apa? Bernilai negatif. Maka di sini saya punya min, kemudian kosekan 360 derajat dikurangi 30 derajat. Maka di sini saya punya min kosekan 30 derajat. Betul? Lalu kemudian ini ada min ketemu min. Berarti saya punya kosekan 30 derajat. Nah, sekarang kalau kalian memang tidak bisa menghafal atau tidak hafal sudut dari sekan, kosekan ataupun kotangen, kita bisa menggunakan sudut-sudut keterbalikannya. Maka langkah yang ketiga, maaf ya, ini papannya terlalu kecil. Saya buat minimalis di sebelah sini supaya kalian bisa memahami. Maka langkah yang ketiga, di sini saya punya kosekan 30 derajat sama dengan 1 per sin 30 derajat. Betul ya? Maka di sini saya punya 1 per setengah. Maka hasilnya adalah 2. Baik, masih ada pertanyaan untuk nomor 2B? Saya rasa belum. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa mengulangi lagi penjelasan saya lewat video ini. Juga bisa kalian sambil membaca buku, supaya nanti ketika saya menjelaskan sambil kalian membaca buku, pasti hasilnya akan lebih baik. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan nomor 2 yang C. Nomor 2 yang C, di sini saya punya sinus 2250. Berarti kalau kita lihat dari besarnya sudut ini, kita menggunakan sudut lebih dari 360 derajat. Ya bukan? Nah, kalau sudah, maka di sini saya punya rumus. Rumusnya apa? Maka di sini sama dengan sin. Lalu kemudian ini adalah sudut yang mau kita cari, sisanya berapa? Lalu kemudian ditambah siapa? Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini bisa diganti dengan alfa boleh. Maka di sini saya punya sin. Lalu kemudian ini adalah sudut yang mau kita cari nantinya, sisanya berapa? Kemudian saya tambah. K itu adalah suatu bilangan bulat lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1 tepatnya. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Nah, di sini kalau K-nya 5, kita rasa kalau 360 derajat dikalikan 5 itu masih kurang dari 2250. Maka di sini saya akan mengkalikannya dengan di atasnya 5. Berarti saya coba saya kalikan dengan 6. Maka 6 dikali 360 derajat. 6 dikali 360 derajat, ini hasilnya adalah 2160 derajat. Lalu berikutnya, logikanya adalah kita punya, yang kita butuhkan adalah 2250 derajat. Lalu modal yang kita punya hanya 2160. Berarti kurang berapa di sini untuk memenuhi? Oke, baik sekali. Ini kurangnya adalah 90 derajat. Maka saya bisa mengambil sama dengan sin 90 derajat. Ini pindah ke sini. Sin 90 derajat sama dengan 1.
Gampang bukan? Ini juga berlaku, rumus ini paten atau mutlak, bisa juga untuk berlaku berbagai rasio trigonometri yang lain. Jadi bisa digunakan untuk kosekan, bisa digunakan untuk kotangen, asalkan kalian paham bahwa pengalinya K ini harus lebih dekat dengan 2250. Boleh dekat tapi tidak boleh lebih dari 2250 derajat. Oke ya, bisa lebih paham ya. Sambil kalian buka buku masing-masing, kembali lagi ke materi-materi yang sudah saya jelaskan. Saya rasa untuk materi ini pasti mudah. Lalu berikutnya sekarang ke poin D. Poin D di sini saya punya tangen negatif 210 derajat. Oke, kalau ini juga lebih gampang, ini adalah sudut negatif. Kalian harus ingat, sudut negatif yang hasilnya tetap positif itu hanya pada cos. Sedangkan kalau ada tangen, maka ini artinya menjadi min tan 210 derajat. Lalu kemudian kita lihat 210 derajat, dia di kuadran berapa ini kira-kira? Betul, di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti tangan dia bernilai positif. Maka di sini kita punya min tangan 180 derajat ditambah 30 derajat. Jadi dia tetap positif. Maka saya punya min tan yang diambil adalah ini. Maka min tan 30 derajat sama dengan min akar 3/3. Mudah bukan? Oke ya, sekarang nomor 2 sudah clear, semuanya sudah saya jelaskan. Silahkan kalian pahami baik-baik sambil memperhatikan video saya kali ini. Baik, kita mulai dengan poin nomor 3A. Nomor 3 ini sebetulnya tidak banyak anak yang menanyakan, tapi saya perlu menjelaskan supaya apa? Supaya kalian besok lebih siap dan lebih terlatih ketika menemui soal-soal yang seperti ini. Nah, di sini saya punya cos min 315, kemudian dikalikan dengan sekan 720 dikali dengan cos 450. Artinya, kalau kita ketemu bentuk soal seperti ini, kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu nilai dari setiap sudutnya. Saya mulai dari yang pertama. Di sini saya punya cos min 315 derajat. Kita harus ingat bahwa ketika cos dan sudutnya negatif, dia akan tetap menjadi sudut positif. Maka sama dengan cos 315 derajat. Kalau sudah, kita lihat sudutnya atau besar sudutnya. 315 berarti ini ada di kuadran keempat. Maka untuk cos di kuadran keempat dia bernilai positif. Di sini saya punya cos 360 harus dikurangi dengan 45 derajat supaya menjadi 315. Sama dengan cos yang saya ambil adalah alfanya, maka cos 45 derajat, yaitu akar 2/2. Lalu berikutnya yang kedua, di sini saya punya sekan 720 derajat. Yuk, 720 derajat tentunya dia adalah sudut yang lebih dari 360. Maka di sini saya menggunakan rumus sekan. Lalu ini adalah alfa yang nantinya akan kita cari sebagai sisanya. Lalu saya tambah. Kalau saya kalikan 1, 360 dikalikan dengan 1 masih terlalu besar. Maka ini perlu saya kalikan 2 dikali 360 derajat. Lalu kemudian kita hitung terlebih dahulu, kok kebetulan ini adalah 720. Maka kita perlu menambahkan 0 supaya tetap menjadi 720. Jika sudah, maka saya ambil alfanya, maka sekan dari 0 derajat. Nah, sekarang kalau kalian tidak menghafal besarnya sekan 0 derajat berapa, berarti kita bisa menggunakan sudut keterbalikannya. Maka 1 per kebalikannya dari sekan adalah cos 0 derajat. Maka di sini saya punya 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Poin yang kedua sudah selesai. Kemudian poin yang ketiga, saya punya cos 450 derajat. Cos 450 derajat berarti adalah sudut lebih dari 360 derajat. Maka di sini rumusnya adalah cos. Lalu berikutnya saya akan mencari besarnya alfa ditambah. Nah, 450 berarti saya hanya perlu mengalikan 1 dengan 360 derajat. Lalu kemudian di sini saya sudah punya 360 derajat. Supaya menjadi 450 maka perlu saya tambah dengan 90 derajat.
Lalu kemudian saya ambil alfanya. Cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, kalau sudah berarti jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilainya di sini. Maka saya punya, kalau saya menuliskan kembali di sini sama dengan cos min 315 adalah akar 2 per 2 dikali sekam 721, kemudian dikali cos 45 0. Nah, berapapun jika kita kalikan dengan 0 maka jawabannya sama dengan 0. Mudah bukan? Nomor 3. Ini soal kemungkinan akan keluar besok, maka silahkan kalian cermati cara mengerjakannya. Bukan menghafal, bukan kalian menghafalkan besarnya sudut ataupun menghafal tipe soal, tapi kalian harus betul-betul memahami. Takutnya ketika soalnya diubah-ubah, kalian akan kesulitan sendiri. Oke ya, nomor 3 sudah clear, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di nomor 4. Nomor 4 ini saya rasa hampir 90% anak-anak sudah paham. Tapi saya mengkhawatirkan ada 10%-nya yang masih belum paham. Maka di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi. Nah, di sini saya punya diketahui sinus alfanya sama dengan 5/13 dengan alfa sudut tumpul. Jika sudut tumpul, maka yang dimaksud ini adalah ada di kuadran kedua. Nah, kuadran 2 nilai sinusnya positif, betul ya? Lalu berikutnya yang diketahui selanjutnya adalah cos beta sama dengan min 4/5. Betanya ada di kuadran 3, betul ya? Di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Maka betul sekali jika cos betanya dia bernilai negatif. Nah, di sini nomor 4 saya tidak akan menyelesaikan sampai selesai soalnya. Di sini nomor 4 saya hanya akan memberikan ide dalam mengerjakan. Artinya ketika saya sudah memberikan ide, nanti silahkan kalian coba masing-masing, bisa berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan di nomor 4. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Alfa dan betanya dia terletak pada kuadran yang berbeda. Untuk alfa di kuadran 2, kemudian untuk beta ada di kuadran ketiga. Artinya penggambarannya ada 2 segitiga. Di sini saya punya segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama adalah untuk alfa. Untuk alfa, kemudian di sini sinnya. Sin adalah depan per miring, maka di sini adalah 5, kemudian depan sudut 5, miring 13. Kalau ada 5 dan 13, maka sisi sampingnya adalah 12. Lalu berikutnya, ini adalah penggambaran untuk alfa. Kemudian yang kedua yang saya gambarkan adalah untuk beta. Maka di sini saya punya sudut beta. Lalu kemudian yang diketahui adalah cos. Maaf, cos itu berarti harusnya samping miring. Maka di sini kalau ada 4, 3, ada 4 dan 5, maka di sini yang dimaksud adalah 3. Oke ya, paham. Kalau sudah, kenapa gambarnya masih berupa segitiga siku-siku? Gambarnya tetap berupa segitiga siku-siku. Plus minusnya itu hanya menentukan dia ada di kuadran berapa. Ini yang harus saya tekankan. Berarti di sini saya bisa menyimpulkan kalau di gambar alfa itu di kuadran 2, maka sin alfanya sama dengan 5/13. Lalu kemudian cos di kuadran 2 dia bersifat negatif, maka min 12/13. Tangen di kuadran 2 juga bersifat negatif, maka saya punya min 5/12. Silahkan dicoba untuk bagian yang kedua. Berarti kalau yang kedua ini nanti sinus betanya juga pasti negatif. Negatif dari 3/5. Kemudian tangen betanya karena di kuadran 3 tangen positif pasti 3/4. Semoga kalian mudah ya memahami. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini. Di sini saya simpulkan tanda plus atau minus itu menunjukkan letak kuadran. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir, gambarnya masih berupa segitiga siku-siku. Tanda positif dan negatifnya itu menunjukkan letak kuadran, di mana tangen, sinus maupun kosinusnya akan bernilai positif atau negatif. Artinya kalian harus paham betul-betul letak kuadran dan sudut-sudut istimewa dari setiap kuadrannya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Nomor 5 ini banyak sekali yang menanyakan. Nah, sekarang kita lihat di nomor 5. Nomor 5 itu sebenarnya ada sedikit kesalahan di bagian nilai dari cosnya. Di sini kelihatan bahwa beta adalah di kuadran 4. Berarti kalau beta di kuadran 4, pasti cosnya dia harus bernilai positif. Maka perlu saya ralat di sini. Maka nilai cos beta bukan min 15/17, melainkan nilai cos betanya sama dengan 15/17. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, saya yakin kalian pasti optimis, pasti mudah dalam mengerjakan. Kemarin kesalahannya adalah, nah di sini salahnya. Paham ya? Lalu berikutnya, kalau sudah berarti kita tinggal menggambar berupa segitiga. Di sini saya punya segitiga, sini beta. Lalu berikutnya, saya di situ punya cos. Cosnya adalah 15/17 atau samping per miring. Kalau ada 15 dengan 17, maka di sini ada 8. Kalau kita ketemu soal-soal seperti ini tentang sudut di berbagai kuadran, alangkah baiknya kalian harus bisa memahami triple Pythagoras, karena itu akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan. Jadi lebih mudah mengerjakannya tanpa perlu menghitung terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tinggal kita cari setiap komponennya. Maka di sini saya punya yang ditanyakan adalah sekant beta, min tangen kuadrat beta, per tangen beta ditambah tangen beta. Untuk mengerjakan seperti ini, kalian tidak perlu khawatir, nggak perlu risau. Maka yang saya kurungi merah ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian kesalahan di proses mengerjakannya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah tangen. Tangen berarti saya punya tangen beta, karena di kuadran 4 maka tangen bernilai negatif. Di sini saya punya min. Min berapa untuk tangen? Tangen adalah depan samping, maka 8/15. Betul? Lalu berikutnya, saya punya sekant beta. Sekant beta, bukankah dia 1 per cos beta? Nah, 1 per cos, cosnya ada 5, 1 per 15/17. Artinya saya punya 17/15. Mudah bukan? Ini yang akan saya kerjakan atau akan saya gunakan untuk mengerjakan apa yang ditanyakan. Lalu berikutnya tinggal kita substitusikan. Maka sama dengan sekant beta. Sekant beta adalah 17/15. Lalu kemudian dikurangi tangen kuadrat beta. Berarti tangennya di sini saya punya min 8/15 saya kuadratkan. Jadi nilai tangennya berapa baru kita kuadratkan. Lalu dibagi dengan tangen beta, min 8/15. Seperti ini ya. Lalu kemudian saya tambah. Ini perlu saya kerjakan terlebih dahulu. Lalu kemudian saya tambah dengan min 8/15. Oke, kita pecahkan dulu bagian yang saya kasih kotak berwarna merah. Saya punya 17/15, kemudian dikurangi 8 dikuadratkan 64, 15 dikuadratkan 225. Betul ya? Kemudian kalau sudah ini saya bagi dengan min 8/15 ditambah min 8/15. Baik, saya akan melanjutkan pengerjaan yang tadi. Ini sudah saya tuliskan dengan lebih detail. Maka di sini saya selesaikan dulu di bagian yang saya kurungi. Maka saya selesaikan dulu pembilangnya. Saya samakan penyebutnya 225, 15. Maka penyebutnya adalah 225. 225 dibagi 15 adalah 15. Dikalikan dengan 17 adalah 255. Nah, sambil kita koreksi ya, nanti kalau Ibu Vita ada yang salah, kalian bisa komen di bagian bawah nanti. Lalu kemudian saya kurangi, di sini saya punya 225 dibagi 225, 1 dikurangi 64. Dikalikan 64, maka ini saya kurangi 64. Menjadi seperti ini. Lalu kemudian dibagi dengan min 8/15 ditambah min 8/15. Dari step tadi berarti saya menemukan hasilnya adalah 191/225. Lalu berikutnya di bagian ini saya akan mengkalikan balik. Maka di sini saya kalikan menjadi min 15/8. Oke, kalau sudah berarti ada yang bisa saya sederhanakan.
225 dibagi 15, 15. 15 dibagi 15, 1. Lalu kemudian saya tambah dengan min 8 per 15. Sama dengan, kemudian di sini saya punya 191 dikalikan min 1, maka min 191 per 15 dikalikan 8. 15 dikalikan 8 berarti 120. Kemudian saya tambah, ini tambah, ini min, berarti menjadi operasinya adalah min. Maka saya punya min 8 per 15. Hasilnya menjadi, kita samakan dulu penyebutnya, saya buat menjadi 120. 120 dibagi 120 maka 1, dikalikan dengan min 191, maka min 191. Kemudian 120 dibagi 15 adalah tadi 8, maka di sini saya punya 8 dikali min 8, min 64. Hasilnya menjadi, ini min, maka menjadi negatif 225 per 120. Nah, kalau kita sudah ketemu hasil akhirnya min 255 per 120, apakah boleh disederhanakan? Sangat boleh. Kalian bisa mencari nanti jawabannya, kira-kira mana yang paling sesuai dengan jawaban kalian. Jadi kalau misalnya nanti soalnya berupa pilihan ganda, kalian tidak ketemu hasilnya, maka tugas kalian harus mencari bentuk yang lainnya. Oke, pembahasan nomor 5 sudah ya. Saya rasa sangat mudah. Silahkan diulangi kembali belajarnya. Siapa tahu soal yang seperti ini besok akan keluar. Baik, saya akan melanjutkan. Ini pembahasan saya yang terakhir, yaitu adalah nomor 6. Nomor 6 diketahui bahwa tangan A sama dengan 0,75. 0,75 ini adalah bentuk lainnya adalah 3/4. Betul ya? Lalu berikutnya, tangan A terletak di antara 180 derajat. Ini 180 derajat. Lalu kemudian 3pi per 2 adalah 270. Nah, sekarang kalau di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, berarti yang dimaksud adalah dia ada di kuadran ketiga. Maka betul sekali, jika pada kuadran ketiga nilai tangan A-nya bersifat positif. Lalu berikutnya yang kedua, tangan beta sama dengan 5/12. Dengan beta adalah sudut lancip. Sudut lancip berarti yang dimaksud adalah kuadran pertama. Kemudian, kalau sudah, sekarang kita lihat letaknya sudut alfa dan beta. Alfa terletak di kuadran 3, kemudian betanya terletak di kuadran 1. Kalau sudah seperti ini, berarti kita harus mencari rasionya masing-masing. Kalau dia beda kuadrannya, berarti kita harus membuatnya menjadi 2 segitiga. Yang pertama untuk alfa. Untuk alfa berarti saya punya, ini di kuadran 3 ya, saya tulis. Saya punya 3/4, berarti 3, ini 4. Kalau ada 3 dan 4, pasti sisi miringnya adalah 5. Lalu berikutnya, sudut yang lainnya, rasio yang lainnya, kita bisa mencari. Di kuadran 3 yang positif hanya tangan. Maka cos A sama dengan min 4/5. Kemudian sin A juga dia menjadi min 3/5. Karena di kuadran 3 yang positif hanya tangan. Lalu kemudian gambar segitiga yang kedua, ini untuk beta. Betanya saya punya tangan 5/12. Pasti sisi miringnya adalah 13. Nah, sangat beruntung sekali jika kalian bisa memahami triple Pythagoras, karena semua soal saya lihat di sini ada kaitannya dengan triple Pythagoras. Sekarang gambar atau sudut beta. Sudut beta ada di kuadran pertama, berarti semuanya dia bersifat positif. Maka di sini saya punya cos beta sama dengan 12/13. Lalu kemudian sin beta sama dengan 5/13. Baik, tadi di awal kita sudah menemukan rasio untuk cos alfa, cos beta, dan sin alfa maupun sin beta. Sekarang rasio-rasio yang sudah kita temukan tinggal kita substitusikan pada soal. Cos alfa, maka di sini saya punya min 4/5. Kemudian saya punya cos beta, berarti saya punya 12/13. Ditambah sin alfa min 3/5.
lalu kemudian sin beta saya punya 5/13. Kalau sudah, berarti tinggal kita pecahkan satu per satu. Ini saya berikan tanda kurung, berarti yang saya kasih tanda kurung perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Min 4 dikali 12, maka saya punya min 36, per 5 kali 13, 65, ditambah dengan min 3 kali 5, min 15, per 5 kali 13 adalah 65, maka hasilnya menjadi min 36 per 65, dikurangi 15 per 65, sama dengan min 63 per 65. Baik, semua soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 sudah saya jelaskan dengan baik. Silahkan sekarang kalian persiapkan ulangan besok dengan baik pula, dengan cara perhatikan kembali materi-materi yang sudah saya ajarkan, kemudian diputar ulang video ini berkali-kali supaya kalian bisa memahami dan lebih lancar mengerjakan besok. Lalu saya juga berpesan, jangan lupa jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan bagikan atau share pada teman-temanmu. Kemudian jangan lupa tinggalkan jempol pada akun YouTube saya dan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membantu kalian dalam belajar. Oke, tetap stay at home, saya bekerja dari rumah, tugas kalian juga belajar dari rumah. Sukses untuk besok anak-anakku, semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian semua.